Para sahabat Tuhan yang terkasih, pernahkah Anda merasa dikecewakan oleh orang lain? Pernahkah Anda merasa terluka karena sikap dan perilaku orang lain yang tidak berkenan di hati Anda, hingga Anda merasa ada kebencian dan ada dendam, ingin mengampuni namun tidak berdaya untuk melakukannya, mau memaafkan tetapi hati rasanya tidak mau kompromi? Pada kesempatan permenungan hari ini, kita akan bersama-sama belajar mengampuni, dan pengampunan akan menjadi topik pembahasan permenungan kita pada hari ini. Namun sebelum kita merenungkan topik mengenai pengampunan ini, saya akan membacakan bagi Anda teks perikop dari kitab suci dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Setelah kita membaca bersama-sama teks dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35 tadi, sekarang saya mengajak Anda semua, para sahabat Tuhan, untuk mencoba mendalami tahap demi tahap supaya kita memiliki pemahaman yang benar mengenai pengampunan, mengenai kebencian, dan juga mengenai
hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mengampuni. Hal pertama yang akan kita renungkan adalah berangkat dari pertanyaan murid Yesus tadi. Sampai berapa kali aku harus mengampuni? Ini tadi Petrus yang bertanya kepada Yesus. Dan Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Angka 7 ini seringkali diulang-ulang. Ini mau menunjukkan bahwa tindakan mengampuni memang bukanlah tindakan yang mudah untuk dilakukan. Banyak orang kadang-kala ingin mengampuni, ingin melepaskan dendam dari dalam hati. Namun, keinginan itu seringkali tidak mudah untuk dilakukan. Orang bisa jadi sudah mengatakan maaf, tetapi rasa kecewa, rasa sakit hati masih ada di dalam hati. Ini menunjukkan bahwa mengampuni memang bukanlah hal yang mudah dibuat dan dilakukan. Maka angka 7 yang disebut oleh Yesus itu mau menunjukkan bahwa tindakan pengampunan itu adalah tindakan yang perlu dilatihkan secara terus-menerus. Karena ini tindakan yang sulit. Kita biasanya kalau tidak terbiasa melakukan hal yang baik, awalnya kita harus latihan. Dan ketika pada awal kita melakukan tindakan latihan, tentu kita banyak mengalami kesulitan. Namun kalau sudah sering kita lakukan, tindakan mengampuni sudah sering kita lakukan, lama-lama kita semoga bisa dengan mudah melakukan tindakan pengampunan ini. Seperti seorang olahragawan contohnya misalnya bulu tangkis gitu ya. Awalnya untuk mukul shuttlecock mungkin tidak mudah. Tapi ketika dilatih terus bagaimana gerakan kakinya, lama-lama dia akan mudah untuk melakukannya. Sama halnya dengan tindakan mengampuni ini. Karena mengampuni bukan tindakan yang mudah, maka perlu dilatihkan secara terus-menerus. Kalau Yesus menyebut angka 7 itu juga mengingatkan kita akan karya penciptaan Allah selama 7 hari. Selama dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Maka latihan untuk mengampuni itu pun perlu dilakukan setiap hari. Selama 1 minggu. Kalau 1 minggu ternyata kita juga belum bisa mengampuni, maka tambah lagi 1 minggu, 7 kali 7. 1 minggu, 2 minggu belum bisa mengampuni, lakukan lagi sampai 1 bulan. Bahkan terus dilakukan terus sampai 70 kali 7 kali. Ini artinya sesuatu yang tidak terbatas. Tindakan mengampuni sesuatu yang harus kita lakukan, kita latih bahkan sampai sepanjang umur hidup kita. Karena 70 kali 7 kali 7 kali ini kan menunjuk angka yang tidak terbatas. Kalau kita sering melakukan tindakan mengampuni, harapannya lalu kita akan mudah kita akan mudah mengampuni orang lain yang mungkin telah mengecewakan atau menyakiti hati kita. Maka mengampuni itu menjadi sesuatu tindakan yang penting. Mengampuni itu menjadi suatu tindakan yang dikehendaki Tuhan untuk kita perbuat. Mengapa? Karena tindakan mengampuni dan memaafkan ini merupakan tindakan yang bisa menghantar orang masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa tindakan mengampuni bisa mengantar orang masuk ke dalam kerajaan surga? Alasannya yang pertama, ketika orang bisa mengampuni, maka sebenarnya orang itu membebaskan dirinya, juga membebaskan orang lain dari rasa perasaan yang negatif. Nah, bagi orang yang melakukan tindakan kejahatan, ketika dia diampuni, maka dia akan terbebas dari rasa bersalah. Dia akan terbebas dari beban yang membuat dia merasa tidak nyaman di dalam hidupnya. Sementara bagi orang yang menjadi korban tindakan kejahatan yang mungkin kemudian menimbulkan rasa benci di dalam dirinya, ketika dia bisa mengampuni dengan tulus, maka dia juga dibebaskan dari rasa benci, dari rasa marah, dari rasa kecewa dan dendam. Ketika orang di dalam hidupnya
terbebas dari beban rasa bersalah, terbebas dari rasa benci, terbebas dari rasa marah, terbebas dari rasa dendam dan kecewa, maka dia akan mengalami kedamaian. Nah, sebenarnya kedamaian hadir ketika hati seseorang itu tidak lagi dihinggapi dengan beban rasa bersalah, dengan emosi-emosi dan perasaan-perasaan yang negatif ini. Ketika orang mengalami kedamaian di dalam hati, ini juga menunjukkan sebuah indikasi bahwa sebenarnya dia sudah mengalami dan sudah terjadi rekonsiliasi. Ketika rekonsiliasi ini sudah tercipta, sudah terjadi, maka juga dengan sendirinya akan tercipta relasi persaudaraan sejati. Suasana seperti inilah, suasana damai, suasana tercipta relasi persaudaraan sejati, sukacita. Ini yang sebenarnya disebut sebagai suasana kerajaan surga. Karena yang namanya kerajaan surga itu tidak menunjuk suatu tempat, tapi menunjuk sebuah suasana dan keadaan ketika orang bisa menjalani hidup dengan rasa damai, dengan rasa sukacita, tanpa ada beban rasa bersalah, kebencian, kemarahan, dendam, dan sejenisnya. Ini yang pertama. Kenapa kita perlu mengampuni dan memaafkan? Karena mengampuni dan memaafkan itu menjadi salah satu tindakan yang bisa menghantar kita untuk mengalami kerajaan surga. Mungkin kita juga perlu mengenal kenapa sih kebencian itu muncul di dalam diri kita. Kalau kita mengacu pada teks perikop yang tadi kita baca bersama, kita bisa belajar dari figur pribadi raja yang ditampilkan di sana. Raja itu memberi pinjaman 10.000 talenta, disebut dalam ayat 24. Akan tetapi kemudian pinjaman yang sudah diberikan kepada budaknya, budak mengatakan akan membayar pinjaman itu, tetapi faktanya tidak membayar. Artinya tindakan kebaikan yang dilakukan oleh raja itu tidak dibalas dengan tindakan kebaikan. Karena si budak kemudian memberi harapan palsu kepada raja. Katanya membayar, nyatanya tidak membayar. Maka tentu ini menimbulkan rasa kecewa. Dan rasa kecewa itu adalah emosi yang negatif. Bagi pihak raja, ketika tindakan kebaikan yang diberikan itu tidak dibalas dengan kebaikan, ini menimbulkan kekecewaan, menimbulkan emosi yang negatif. Maka sebenarnya kebencian itu lahir dari tindakan-tindakan yang tidak baik. Saat kita melakukan tindakan yang tidak baik, entah itu wujudnya memberi harapan palsu, ingkar janji, dan lain sebagainya, menipu, itu akan menimbulkan kekecewaan, akan menimbulkan emosi negatif. Bagi orang lain, bagi diri sendiri, orang yang melakukan tindakan dosa, tindakan kejahatan itu yang ditunjukkan dalam diri seorang budak tadi, tidak bisa membayar hutang, dia ingkar janji. Maka tentu saja ini menimbulkan rasa bersalah di dalam dirinya. Karena dia sudah janji tapi nggak bisa menepati janji. Ini menimbulkan rasa bersalah. Bagi orang yang mendapatkan perlakuan tidak baik, dia akan kecewa. Bagi orang yang melakukan tindakan tidak baik itu akan melahirkan beban rasa bersalah. Maka ini sebenarnya yang namanya tindakan dosa itu punya efek sosial. Bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga merusak orang lain. Maka tindakan kebencian itu lahir ketika orang menjalani hidup dengan tidak melakukan tindakan kebaikan. Nah, kebencian lahir, kalau kita buat pola yang sederhana itu, tercipta karena orang tidak mampu melakukan tindakan kebaikan. Kebencian lahir karena orang melakukan tindakan dosa. Emosi negatif, kecewa, marah, dendam, benci itu lahir karena orang melakukan tindakan kejahatan. Kita sendiri tentu kalau ditanya, kamu suka enggak dengan tindakan kejahatan? Kita akan enggak suka. Lalu kalau ada orang lain yang berbuat jahat, bertindak jahat, kamu reaksinya gimana? Perasaanmu bagaimana? Ya saya enggak suka, saya kecewa, saya marah, saya benci. Nah ini.
Jadi ketika tindakan kebaikan tidak dibalas dengan tindakan kebaikan, ini akan melahirkan kebencian, akan melahirkan kejahatan selanjutnya. Ketika orang bertindak jahat, kemudian tidak hanya dialami oleh satu pribadi, dua pribadi, ini efeknya akan semakin melebar, ibarat menjadi semacam bola salju, maka tindakan kejahatan itu akan melahirkan kebencian dan seterusnya. Ketika kebencian terus diceritakan, maka akan tercipta banyak kebencian, dan pola ini akan terus terulang. Maka kadang-kala ketika kita sudah terperangkap dalam suasana hati yang dikuasai oleh kebencian, lalu kita seolah-olah kebencian ini berdiri sendiri, yang sulit untuk kita kendalikan. Begitu muncul dengan orang yang pernah melukai kita, rasa benci spontan akan muncul. Karena apa? Sudah terekam sampai di bawah, sampai di pikiran bawah sadar kita. Kebaikan dibalas dengan kejahatan akan melahirkan emosi-emosi yang negatif. Rasa benci, rasa marah, rasa kecewa, sakit hati, dendam, dan sejenisnya. Kemudian, kalau kita melihat pengalaman perjalanan hidup kita, yang namanya emosi negatif, kalau itu tersimpan di dalam hati, ini adalah sumber segala persoalan kehidupan manusia. Kenapa? Ketika orang di dalam hati sudah dikuasai dengan emosi negatif, pikirannya akan menjadi negatif, maka perilakunya juga secara otomatis akan menjadi negatif pula. Parahnya, ketika pikiran negatif, emosi negatif, dalam berrelasi dengan orang lain, orang akan memperlakukan manusia seperti barang dagangan. Tidak lagi orang diperlakukan secara manusiawi, tidak lagi orang diperlakukan secara dengan sopan. Maka ini juga akan membuat orang semakin sakit hati. Ini kenapa emosi negatif ini menjadi sumber persoalan. Karena emosi negatif ini akan menggerakkan orang melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Dan kejahatan ini adalah persoalan di dalam kehidupan manusia. Ketika ada banyak kejahatan, maka orang akan masuk dalam situasi hidup yang tidak nyaman, hidup yang tidak damai. Ini bahayanya. Kalau kita tidak mengampuni, itu sama artinya kita memelihara kebencian, kita memelihara kekecewaan, kita memelihara kemarahan, sama artinya kita memelihara persoalan hidup manusia. Sama artinya kita memelihara suasana hidup yang tidak aman dan tidak nyaman. Maka kita perlu mengampuni. Lalu apa artinya kita mengampuni? Kalau kita sudah mengatakan, aku mengampuni kamu, tetapi ternyata rasa sakit hati itu masih kita alami, sebenarnya kita belum mengampuni. Pengampunan yang sejati, pengampunan yang sesungguhnya itu terjadi sebenarnya kalau kita sudah bisa menyembuhkan luka hati kita sendiri. Pengampunan yang sejati itu sebenarnya terjadi kalau kita sudah sampai bisa merasakan nyaman dan damai. Tidak ada kebencian, tidak ada beban rasa bersalah lagi. Maka sebenarnya pengampunan itu bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi pengampunan itu terutama juga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau mengampuni, sebenarnya siapa yang rugi? Yang rugi adalah diri kita, karena kita menyimpan bibit-bibit persoalan hidup. Bisa jadi orang yang melakukan tindakan kejahatan sudah nggak ambil pusing dengan kejahatannya yang membuat kita merasa terluka. Kita sendiri yang pusing, kita sendiri yang rugi. Maka mengampuni itu pertama-tama juga harus kita pahami, berarti menyembuhkan luka sendiri, membuat diri kita terbebas dari semua emosi yang negatif. Lalu ketika kita bisa menyembuhkan luka hati sendiri, hati kita akan terbuka, sehingga kita akan membiarkan hidup kita dikendalikan oleh belas kasih. Seperti sang raja tadi, ketika menyaksikan orang yang merasa kesulitan sampai tidak bisa membayar hutang, dia tergerak oleh belas kasihnya. Karena apa? Dia tidak lagi menyimpan kekecewaan, dia tidak lagi menyimpan kemarahan,
Yang ada yang akan timbul secara otomatis saat hati manusia tidak menyimpan kemarahan dan kekecewaan adalah belas kasih. Lalu ketika orang di dalam dirinya sudah memiliki belas kasih ini akan menjadi kekuatan utama yang membuat orang bisa melakukan tindakan pengampunan yang sejati. Saat orang bisa memiliki belas kasih di dalam hatinya, dia punya kemampuan untuk memberikan pengampunan yang sejati. Dia punya kemampuan untuk membebaskan dirinya dari beban rasa bersalah, dari kebencian, dari kemarahan dan kekecewaan. Ketika orang punya belas kasih di dalam dirinya, belas kasih itu akan menggerakkan orang memperlakukan sesamanya secara manusiawi. Bisa lebih sabar, bisa tidak sensitif lagi, bisa lebih manusiawi, bersikap lemah lembut, dan lain sebagainya. Maka ketika orang bisa bersikap sabar, bersikap lemah lembut, bersikap toleran, saat itulah persaudaraan itu juga akan tercipta. Dan rekonsiliasi dengan sendirinya juga akan tercipta. Selama emosi negatif itu masih tersimpan di dalam hati, walaupun kita sudah mengatakan aku mengampuni, sebenarnya pengampunan sejati itu belum tercipta. Maka pengampunan itu akan sekedar menjadi tindakan formalitas yang diucapkan oleh bibir kita, tetapi hati kita belum sungguh-sungguh mengampuni. Hati kita bisa jadi masih menyimpan dendam dan benci. Ketika hati masih menyimpan dendam dan benci, pengampunan sejati itu belum sungguh-sungguh terjadi. Lalu bagaimana caranya kita bisa melepaskan emosi negatif? Bagaimana caranya kita bisa mengampuni? Tentu kita ingat dari teks perikop kitab suci yang pernah disampaikan oleh Yesus kepada kita dari Injil Lukas bab 6 ayat 21. Di sana Yesus mengatakan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Siapa orang yang seringkali melukai kita, mengecewakan kita, membuat kita marah? Adalah musuh-musuh kita, orang yang membenci kita. Dan Yesus menasihatkan kepada kita supaya kita terbebas dari emosi negatif itu, kita melakukan tindakan kebaikan. Perbuatan yang diminta oleh Yesus untuk kita lakukan bukan kata-kata aku mengampuni dan memaafkan, tetapi tindakan. Memang melakukan tindakan kebaikan untuk orang yang membenci kita, untuk musuh kita, ini tidak mudah. Kita perlu sungguh-sungguh merencanakan, kita perlu sungguh-sungguh memikirkan dengan baik. Kita gunakan akal kita, kehendak kita, jiwa kita, hati kita untuk berbuat baik. Harus direncanakan. Bahkan perencanaannya bisa jadi perlu lebih detail. Kapan, di mana, dan lain sebagainya, butuh biaya berapa. Kalau memang kita akan berbuat baik memberi sesuatu kepada orang yang membenci kita, kalau kita berhasil melakukan tindakan kebaikan seperti itu, Yesus menjamin kita akan terbebas dari segala emosi negatif. Kita akan bisa sungguh-sungguh mengampuni. Lalu juga dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bagaimana kita bisa melepaskan emosi negatif supaya kita bisa mengampuni dengan sungguh-sungguh. Di sana dikatakan dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tindakan baik adalah cara bagi kita untuk melepaskan diri dari segala pikiran dan emosi negatif. Saat kita terbebas dari segala pikiran dan emosi negatif, saat itulah sebenarnya kita memiliki kekuatan untuk bisa mengampuni dengan sungguh-sungguh, untuk bisa menghadirkan kedamaian yang bisa menghantar kita masuk dalam suasana surga. Demikian beberapa butir-butir permenungan yang bisa kita petik dari perikop
Injil Matius yang tadi kita baca bersama, Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Semoga pemahaman kita terkait dengan masalah pengampunan, kebencian, juga cara membebaskan emosi yang negatif ini memberikan pencerahan sehingga kita terinspirasi untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Salam damai untuk kita semua. Sampai jumpa. Berkat Tuhan untuk Anda semua. Amin.